Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Jairo Ridewal sengaja kartu merah demi terbang ke Indonesia jalani proses naturalisasi bulan ini. Sengaja kena kartu merah demi terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi bulan ini. Gelandang 28 tahun itu terkena kartu merah langsung saat Royal Antwerp tandang ke markas Sint-Truiden di lanjutan Liga 1 Belgia 2024-2025. Ironisnya, kartu merah itu didapat di masa injury time atau ketika laga menginjak menit 90 +1 1. Namun ada satu keuntungan di balik kartu merah yang didapatkan ex pemain Crystal Palace ini. Jairo Ridewal bisa terbang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sekadar diketahui, PSSI sedang mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menaturalisasi pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior ini. Sebelum proses DPR dilakukan, Jairo Ridewal harus terlebih dulu menjalani tes kesehatan hingga wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia. Setelah itu barulah proses naturalisasi di DPR dapat dilakukan hingga pengambilan sumpah yang biasa dilakukan di mana saja asalkan masih masuk teritorial Indonesia. Berhubung Jairo Ridewal dipastikan absen membela Royal Antwerp akhir pekan ini karena harus menjalani sanksi skorsing 1 pertandingan, pemain Ajax Amsterdam ini bisa saja terbang ke Indonesia pekan ini atau selambat-lambatnya awal pekan depan. Jika Jairo Ridewal bisa mendarat di Indonesia minggu ini, ia berpeluang mengambil sumpah bareng Ole Romaini. Kabarnya, Ole Romaini akan mengambil sumpah WNI di luar Indonesia awal Februari 2025. Jika Ole Romaini dan Jairo Ridewal sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025, pelatih Patrick Kluivert sangat diuntungkan. Patrick Kluivert bak mendapat durian runtuh karena mendapatkan 2 amunisi berkualitas. Jairo Ridewal dapat menjadi tandem ideal Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Ketika Tom Haye bertugas mendistribusikan bola, peran Jairo Ridewal adalah menghentikan alur serangan lawan. Sementara Ole Romaini dibutuhkan untuk menambah daya serang timnas Indonesia. Terlebih saat menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, timnas Indonesia dipastikan tanpa Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu. Timnas Malaysia tampaknya ingin mengikuti jejak timnas Indonesia. Harimau Malaya berencana menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Mereka akan menaturalisasi 8 pemain berdarah negeri jiran. FAM menjelaskan bahwa 4 pemain diantaranya tinggal menunggu pengesahan dari pemerintah Malaysia, sementara 4 nama sisanya dalam proses administrasi. FAM tidak mengungkap identitas dari 8 pemain yang hendak dinaturalisasi itu, baik statusnya sebagai pemain di kompetisi domestik atau abroad. FAM ingin menginformasikan bahwa proses memperoleh kewarganegaraan Malaysia untuk 4 pemain keturunan baru saat ini sedang menunggu persetujuan akhir dari pemerintah Malaysia, tulis FAM dalam situsnya. Selain itu, FAM juga sedang dalam proses melengkapi dokumen untuk 4 pemain lainnya. FAM mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia atas dukungan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas Harimau Malaya, jelas FAM. Kedelapan calon pemain naturalisasi itu diproyeksikan untuk membela timnas Malaysia. Pimpinan Peter Klamovski dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025. Malaysia tergabung di grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 bersama timnas Vietnam, timnas Nepal, dan timnas Laos. Sebelumnya, Malaysia sempat dikaitkan dengan beberapa pemain Liga Inggris yang diklaim mempunyai garis silsilah negeri jiran seperti dari Emile Smith Rowe, Josh Bowen Hill, hingga Isaac Hayden. Setelah Ole Romaini dan Jairo Ridewal, Exco PSSI bocorkan rencana naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengakui pihak federasi masih melanjutkan proses naturalisasi pemain baru untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada nama Ole Romaini dan Jairo Ridewal. Saat ini, PSSI memang masih fokus menyelesaikan proses perpindahan warga negara Ole Romaini dan Jairo Ridewal.
Arya berharap, dalam waktu dekat permohonan perpindahan kewarganegaraan ini bisa segera diproses DPR RI. Selain keduanya, Arya mengakui PSSI masih terus mengejar nama-nama lainnya yang akan diproses untuk menjadi WNI. Jajaran tim pelatih, kata dia, juga ikut melakukan negosiasi untuk melobi para pemain ini. Ada beberapa pemain lagi yang saat ini sedang kami kejar juga karena kami saat ini juga meminta kepada tim pelatih untuk melakukan negosiasi dan melobi, tutur Arya Sinulinga. Arya menjelaskan, PSSI saat ini turut melibatkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menjalin komunikasi dengan pemain diaspora. Dua asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor, juga turut dilibatkan. Selama ini yang melakukan lobby kan Pak Erik dan timnya. Pak Erik juga selalu jadi yang berbicara kepada para calon pemain naturalisasi. Kini, sudah ada langkah bagus untuk melakukan pendelegasian, ujar Arya. Jadi, di samping Pak Erik juga melakukannya, tim pelatih juga sudah mulai kerja untuk itu. Baik itu Patrick, Lanzaat, hingga Pastor, semuanya sudah mulai bekerja untuk melihat siapa saja yang bisa mereka intip, imbuhnya. Harapannya, kehadiran Patrick Kluivert sebagai nahoda timnas Indonesia, PSSI bisa terbantu dalam meyakinkan calon pemain naturalisasi untuk bersedia menjadi WNI demi memperkuat skuad Garuda. Kami sedang mencari juga pemain-pemain lain. Kalau dahulu kan kita agak sedikit terhambat karena harus bernegosiasi untuk bisa meyakinkan mereka. Meyakinkan mereka untuk bisa dinaturalisasi saat masih muda itu kan berat, ujarnya. Kalau sudah lebih dari 20 tahun lebih okelah karena dia sudah tak punya peluang ke timnas Belanda. Tapi, kalau masih muda, tentu masih punya peluang ke Belanda. Sementara ini timnas Indonesia masih di peringkat ke-127. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo buka suara soal perkembangan proses naturalisasi Ula Romeni. Dito mengatakan pengambilan sumpah Ula akan digelar bulan ini. Sementara baru Ula, kata Dito di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan. Menpora Dito mengatakan, baru Ula Romeni yang akan diambil sumpah. Namun, dia belum menjelaskan tanggal pengambilan sumpah itu akan dilakukan. Akan kita pastikan, ujar Dito saat ditanya tanggal pengambilan sumpah Ula Romeni. Pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert, sebelumnya sempat mengatakan jika dirinya telah berbicara dengan beberapa pemain diaspora, salah satunya Jairo Riedewald. Ia menyebut saat ini tengah berjuang agar proses naturalisasi tersebut bisa dipercepat. Erick Thohir pun menanggapi pernyataan Kluivert. Ketum PSSI itu membenarkan ada upaya tersebut, namun tidak disebutkan jumlah pemain diaspora yang sedang didekati. Saya rasa Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respons itu Jairo Riedewald, kata Erick dalam jumpa persnya di kantor Kemenpora. Tapi kembalikan proses. Kalau Ula sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke Kedutaan Besar Belanda, tinggal mengambil sumpah. Jadi kalau Jairo masih proses, tuturnya. Soal kans adanya penambahan pemain naturalisasi lainnya, Erick menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan melakukan pemantauan di Februari. Seperti yang disampaikan Coach Patrick, bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau para pemain tim nasional, jelas Erick. Untuk pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, beliau akan menghubungi lewat telepon saja karena mereka main di berbagai liga, ada di Inggris, Belanda, Belgia, Copenhagen, dan lain-lain. Jadi, tentu timnya akan memantau seksama sesuai target-target, tutupnya. Timnas Indonesia segera dapatkan naturalisasi bintang Sunderland, Jenson Seel. Timnas Indonesia berpeluang besar mendapatkan tambahan amunisi baru dalam skuadnya dengan kehadiran pemain naturalisasi muda asal klub Sunderland, Jenson Seel. Bek tengah berusia 21 tahun ini tengah menjadi sorotan karena potensi besar dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Seel, yang saat ini bermain untuk Sunderland di kasta kedua Liga Inggris, memiliki nilai pasar yang mencapai 34,8 miliar rupiah. Ia dikenal dengan kemampuan membaca permainan, duel udara, serta kecerdasan taktik yang menjadi nilai tambah bagi lini belakang timnas Indonesia. Postur ideal dan gaya bermain Eropa membuat Seel dinilai mampu meningkatkan soliditas pertahanan skuad Garuda.
change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Meski masih muda, pengalamannya di Liga Inggris memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi berbagai turnamen internasional. PSSI saat ini tengah menggodok proses naturalisasi Jenson Seelt dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Upaya ini sejalan dengan visi PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di level regional maupun global. Menurut sumber internal PSSI, kehadiran pemain seperti Seelt menjadi langkah strategis untuk memadukan kekuatan pemain lokal berbakat dengan kualitas dari pemain naturalisasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Meskipun proses naturalisasi seringkali menjadi perdebatan publik, PSSI menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dukungan dari masyarakat diharapkan dapat membantu pemain naturalisasi seperti Jenson Seelt beradaptasi lebih cepat dengan budaya sepak bola tanah air. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Seelt, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan kompetitif dalam turnamen-turnamen besar yang akan datang. Kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi ini diyakini menjadi kunci untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sidang naturalisasi Ula Romeni digelar hari ini di DPR RI. Hari ini menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, menggelar sidang naturalisasi pemain asal Belanda, Ula Romeni. Proses ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional di masa depan. Ula Romeni, yang memiliki nama lengkap Ula Terha Romeni, merupakan pemain berbakat yang telah menunjukkan performa impresif di Liga Belanda. Dengan posisi sebagai penyerang, Romeni dikenal memiliki kecepatan, ketajaman, dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Kehadirannya di tim nasional diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan ini dihadiri oleh perwakilan dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi 10 DPR RI yang menangani bidang olahraga. Dalam sidang ini, berbagai aspek terkait naturalisasi Romeni, seperti kontribusinya untuk tim nasional, komitmen jangka panjang, dan potensi dampak bagi sepak bola nasional, menjadi bahan diskusi utama. Ketua Komisi 10 DPR RI menyampaikan, di proses naturalisasi ini bukan hanya soal teknis sepak bola, tetapi juga menyangkut kebanggaan dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap Romeni dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim nasional. Ula Romeni sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela tim Garuda. Dalam pernyataannya sebelumnya, ia mengaku antusias dengan prospek bermain di Asia dan membawa Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional. Jika disetujui, Romeni akan segera bergabung dengan tim nasional dalam persiapan turnamen besar yang akan datang, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi titik balik kebangkitan sepak bola Indonesia. Keputusan akhir dari sidang ini akan menjadi penentu langkah Ula Romeni menuju karir barunya sebagai pemain naturalisasi di Indonesia. Semua mata kini tertuju pada DPR RI, menunggu hasil yang akan membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Proses naturalisasi Ula Romeni sudah masuk ke DPR RI. Dua pemain lain dikabarkan segera menyusul. Kabar tersebut diungkap Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas. Dia menyebut, proses naturalisasi striker Oxford United itu sudah rampung di kementerian yang dipimpinnya. Naturalisasi sudah selesai kemarin, ada satu. Saya lupa siapa namanya. Kalau gak salah Ula Romeni, tutur Supratman dalam wawancara khusus. Supratman juga menyebut selain Ula akan ada dua pemain lagi yang segera diproses naturalisasinya. Namun, dia tak menyebut nama sang pemain. Saya dengar masih ada dua lagi menyusul. Buat kita, siapapun itu sepanjang bisa membuat merah putih berkibar setinggi-tingginya wajib kita dukung, ucapnya. Dua pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi, satu di antaranya adalah Jairo Riedewald. Satunya lagi sempat muncul nama Mitchell Baker. Namun, nama terakhir sudah dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ketiga pemain tersebut nantinya ditargetkan bisa segera merampungkan proses naturalisasi sebelum Maret 2025.
Sehingga, ketiganya diharapkan sudah bisa tampil saat timnas Indonesia melakoni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, tim Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert akan sowan ke Sydney Football Stadium, markas timnas Australia, pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret mendatang. Alur proses naturalisasi Ula Romeni gabung timnas Indonesia, hingga sumpah WNI. Kisah perjalanan Ula Romeni menuju status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dimulai dari momen penting ketika bakatnya di lapangan hijau menarik perhatian PSSI. Pemain asal Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kemampuan Romeni sebagai penyerang serba bisa menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu memperkuat lini serang timnas Indonesia. Persetujuan pemerintah dan DPR. Setelah dokumen lengkap, permohonan naturalisasi diajukan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kemenpora. Presiden kemudian memberikan surat rekomendasi yang dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam rapat Komisi 10 DPR RI, permohonan Romeni dibahas dan disetujui, mengingat kontribusi yang diharapkan untuk sepak bola nasional. Pengambilan sumpah WNI. Tahap terakhir adalah pengambilan sumpah setia sebagai WNI, yang dilakukan di hadapan pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Dalam upacara ini, Ula Romeni secara resmi menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia, meninggalkan kewarganegaraan lamanya, dan berkomitmen untuk membela negara, termasuk melalui dunia sepak bola. Pemain Royal Antwerp, Jairo Riedewald digadang-gadang akan menjadi naturalisasi timnas Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace itu diketahui berdarah Maluku. Nama Jairo Riedewald ramai jadi perbincangan setelah Patrick Kluivert selaku tukang baru bagi timnas Indonesia menyebut namanya sebagai calon pemain naturalisasi. Patrick Kluivert bahkan mengaku sudah membujuk Riedewald agar mau bergabung dengan skuad Garuda asuhannya. Senada dengan Kluivert, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo juga menegaskan bahwa PSSI tengah fokus pada proses naturalisasi Jairo Riedewald. Dito mengungkapkan hal itu sekaligus meluruskan rumor naturalisasi Mitchell Bakker. Kami fokus dengan Ula Romeni dan Jairo Riedewald, dan mencari opsi satu pemain lagi, ujar Dito. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah naturalisasi Jairo Riedewald tidak menabrak aturan FIFA? Pasalnya, Jairo Riedewald pernah memperkuat timnas Indonesia sebanyak 3 kali. Jairo Riedewald memperkuat timnas Belanda pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016. Dia tampil saat Belanda kalah 0-3 dari Turki. Kemudian, dia juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Kalau merujuk pada aturan FIFA, disebutkan bahwa seorang pemain tidak bisa dinaturalisasi kalau sudah membela timnas negara lain lebih dari 3 kali. Regulasi ini tertuang dalam pasal 9.c Statuta FIFA yang terbit pada 2021. Pemain tidak bermain lebih dari 3 pertandingan internasional tipe A dengan mewakili asosiasinya, baik di kompetisi resmi maupun bukan kompetisi resmi, bunyi pasal 9.c Statuta FIFA. Nah, Jairo Riedewald pas hanya 3 kali membela timnas Belanda, tidak lebih, baik itu di turnamen resmi maupun turnamen tidak resmi. Make it to the top. I don't care what's in my way. I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing. Selain itu, ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Dengan begitu, PSSI tak perlu harap-harap cemas sebab peluang Jairo Riedewald untuk memakai jersey timnas Indonesia terbuka lebar.
Ex-pemain Bayer Leverkusen ini bisa bela timnas Indonesia tanpa proses naturalisasi. Mantan pemain Bayer Leverkusen, Reno Munz digadang-gadang bakal membela timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Hal itu kemungkinan besar bisa terwujud mengingat Reno Munz bisa masuk ke dalam skuad Garuda tanpa perlu melalui proses naturalisasi yang tak jarang memakan waktu panjang. Berdasarkan situs Transfermarkt, pemilik nama lengkap Reno Maurice Munz itu lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 silam. Dalam statuta FIFA pasal 7 menyebut, pemain yang lahir di negara tertentu, dalam hal ini Indonesia, bisa memperkuat tim nasional negara tersebut tanpa melalui proses naturalisasi. Hal tersebut tetap berlaku sekalipun ayah dan ibu. Reno Munz merupakan warga negara Jerman, alias tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Karir sepak bola Munz bisa dibilang sedang berkembang. Pada 2022 ia sempat menjadi bagian dari Bayer Leverkusen U19. Bersama klub tersebut, Munz tampil sebanyak 38 pertandingan hingga musim 2023-2024. Bermain sebagai bek tengah, ia berhasil menyumbang 2 gol. Pada 1 Juli 2024, Reno Munz bergabung ke klub divisi 2 Liga Jerman atau Bundesliga 2, yakni Greuther Fürth. Bersama Greuther Fürth, Munz telah melakoni 12 pertandingan dengan waktu 158 menit. Selain itu pengalaman di level klub, Munz juga sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman U19. Ia mencatatkan debutnya pada 6 September 2023. Bersama Der Panzer Muda, Munz diturunkan dalam 5 pertandingan internasional dengan total 270 menit bermain. Selain itu, dia juga sempat bermain di 2 pertandingan kualifikasi UEFA Euro U19 Championship dengan total 111 menit. Melihat potensinya yang menjanjikan, PSSI perlu bergerak cepat. Reno Munz berpotensi menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri atau bahkan opsi tambahan bagi timnas senior. Selain piawai bermain sebagai bek tengah layaknya Jai Itzes, Reno Munz juga mampu berkontribusi di sisi kiri pertahanan, mirip dengan peran Kelvin Verdong. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Mitchell Bakker, pemain asal Belanda yang kini dikabarkan tengah dijajaki untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya cocok untuk memperkuat skuad Garuda. Berikut 7 kelebihan Mitchell Bakker. Sebagai seorang bek kiri, Bakker sudah mencatatkan karir yang cemerlang di berbagai klub besar Eropa mulai dari Jong Ajax, PSG, Bayer Leverkusen, Atalanta, hingga Lille. Berikut kelebihan utama dari Mitchell Bakker, pemain yang digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. 1. Skill individu yang istimewa. Mitchell Bakker dikenal memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Penguasaan bola yang terampil membuatnya mampu beradaptasi dengan berbagai skema permainan, baik itu permainan cepat maupun menghadapi pressing ketat lawan. Kemampuan ini juga menjadikan Bakker andal dalam situasi-situasi genting yang membutuhkan ketenangan ekstra. 2. Akselerasi lincah. Sebagai seorang bek sayap modern, Bakker memiliki kecepatan dan akselerasi yang mengagumkan. Hal ini memberinya keunggulan saat menyerang maupun bertahan dalam situasi 1 lawan 1. Kecepatannya sering menjadi senjata utama dalam melawan penyerang sayap lawan sekaligus memberikan opsi serangan balik bagi tim. 3. Umpan akurat. Bakker juga memiliki akurasi umpan yang baik. Kelebihan ini membuatnya kerap menjadi eksekutor bola mati. Kaki kirinya sering menghasilkan umpan-umpan matang yang berbahaya bagi pertahanan lawan, baik lewat open play, tendangan bebas, maupun sepak pojok.